Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas B yang beranggotakan saya Claristiana, 2 Izzatul Yazida, 3 Alaya Nabila, yang keempat Nola Erliana Putri. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah simulasi komputer dengan objek penelitian sistem antrian di restoran cepat saji Flavor UMS. Flavor adalah restoran cepat saji yang memiliki dua kasir terpisah yang melayani pelanggan dine-in dan take-away dengan dua kasir berbeda. Jam operasional dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Penelitian ini difokuskan pada antrian kasir dine-in yang melayani pelanggan dari pemesanan hingga pengambilan makan secara mandiri. Berikut ini merupakan gambar proses flow diagram dan logic flow diagram. Sistem antrian bersifat multi-channel, single pass, yaitu hanya terdapat satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan dan berfokus pada antrian kasir dine-in dengan alur pelanggan datang, memesan di kasir, lalu mengambil makanan sendiri tanpa layanan antar kemeja. Sistem ini mengadopsi model self-service setelah proses kasir. Antrian berbentuk di depan kasir dan pelayanan dilakukan berdasarkan prinsip FIFO, first in, first out, artinya pelanggan yang datang lebih dahulu akan dilayani lebih dulu. Pengamatan dilakukan pada hari Jumat 16 Mei 2025 pukul 1 hingga pukul 3 saat jam sibuk berdasarkan data Google Maps. Waktu tersebut dipilih karena merupakan periode transisi antara jam makan siang dan sore hari saat aktivitas pembelian cenderung meningkat. Dari observasi, kami menemukan beberapa masalah. Yang pertama, pelanggan lama saat memilih menu di kasir. Dua, gangguan pembayaran cashless memperlambat proses. Ketiga, waktu tunggu lama karena kasir juga menyiapkan pesanan. Dan keempat, tidak ada fleksibilitas kasir saat antrian dine-in menumpuk. Berikut ini merupakan hasil data yang berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian didapatkan 62 data dengan waktu yang berbeda-beda. Dari data tersebut dilakukan pengolahan data antrian untuk menghitung data waktu antar kedatangan, waktu tunggu, waktu pelayanan, dan waktu dalam sistem. Selanjutnya, setelah mengumpulkan data, dilakukan perhitungan dan analisis distribusi, yaitu yang pertama, analisis distribusi waktu antar kedatangan yang digunakan untuk mengetahui seberapa padat dan seberapa sering pembeli datang ke lokasi dalam periode tertentu. Hasil dari histogram, interval waktu 0 sampai 58 detik merupakan frekuensi tertinggi dibandingkan interval lainnya, yang menunjukkan bahwa kedatangan pelanggan cenderung rapat, terutama saat jam sibuk. Kemudian juga dilakukan pengujian distribusi eksponensial dengan menggunakan Excel yang menunjukkan bahwa hasilnya diterima karena nilai hitung 1,1497 kurang dari nilai tabel 7,8147. Kemudian yaitu analisis distribusi waktu tunggu dilakukan untuk menggambarkan durasi yang dihabiskan oleh pembeli sejak saat kedatangan hingga memperoleh pelayanan. Hasil analisisnya yaitu menunjukkan bahwa waktu 1 sampai 32 merupakan frekuensi tertinggi dibandingkan interval lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pelayanan pada umumnya mampu melayani pelanggan dengan cepat. Dilakukan juga pengujian distribusi dengan Excel yang menunjukkan bahwa hasilnya diterima karena nilai hitung 6,2703 kurang dari nilai tabel 7,8147. Selanjutnya ada analisis juga pada waktu pelayanan, yaitu untuk menggambarkan durasi yang dibutuhkan oleh petugas dalam menyelesaikan proses pelayanan kepada satu orang pembeli. Hasil dari histogram yaitu interval waktu 50-72 merupakan frekuensi tertinggi dibandingkan interval lainnya. Sebagian besar pelanggan dilayani dengan cukup singkat dan dilakukan juga pengujian distribusi yang menunjukkan bahwa hasilnya diterima karena nilai hitung 4,7006 kurang dari nilai tabel 9,4877. Kemudian analisis pada waktu dalam sistem, yaitu mengacu pada total durasi yang dihabiskan oleh pembeli sejak pertama kali datang hingga seluruh proses pelayanan selesai. Hasil histogram menunjukkan bahwa interval waktu 179 sampai 121 merupakan frekuensi tertinggi dibandingkan interval lainnya dan menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan menghabiskan waktu dalam sistem sekitar 2 menit. Dilakukan juga pengujian distribusi normal yang menunjukkan bahwa hasilnya ditolak karena nilai hitung 11,8008 lebih dari nilai tabel 9,4877. Selanjutnya adalah simulasi menggunakan software Logic. Kami membuat 3 skenario. Yang pertama adalah skenario 1. Di sini tujuannya adalah mewakili kondisi sistem antrian di Flavor sebagaimana adanya, berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Jadi waktu kedatangan pelanggan itu mengikuti pola kedatangan nyata. Jumlah pelanggannya itu sebanyak 100 sampai 170 orang dengan diacak random. Kemudian proses pelayanannya itu mengikuti distribusi normal sesuai dengan uji distribusi dengan rata-rata waktu pelayanan 87 detik, standar deviasinya 34,54 detik, dan kapasitas antriannya itu sebanyak 15 orang. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata pelanggan itu adalah 144,8 orang dengan ukuran antrian kecil yaitu 1,14. Hal ini menunjukkan sistemnya itu cukup efisien. Kemudian waktu tunggu rata-ratanya sebesar 1,25 menit, pelayanannya 1,51 menit, dan total waktu dalam sistem adalah 2,76 menit. Utilitas pelayanannya sebesar 73%.
sistem bekerja itu cukup efisien, namun kadang terjadi antrian yang menumpuk saat pelanggan datang berdekatan, sehingga diperlukannya perbaikan. Dan di sini adalah contoh hasil running dari skenario 1. Kemudian yang skenario 2, tujuannya adalah mensimulasikan kondisi di mana waktu pelayanan itu dipercepat, jadi diefisiensikan untuk mempersingkat waktu antrian dan waktu pelayanan. Perubahan yang ditetapkan itu adalah rata-rata waktu pelayanannya sebesar 70 detik dan standar deviasinya kurang lebih 25 detik. Jadi hasil skenario 2-nya rata-rata pelanggan itu 134,33 orang, ukuran antriannya 0,52 per menit, atau sangat kecil. Jadi waktu tunggu rata-ratanya adalah 0,96 menit, waktu pelayanannya 1,16, dan total waktu dalam sistem 2,12. Utilitas pelayanannya juga menurun, yaitu sebesar 62%. Berikut ini adalah contoh hasil running dari skenario 2. Kemudian skenario ketiga, di sini ada perubahan yang diterapkan itu adalah untuk mengurangi antrian panjang di kasir dine-in dengan memanfaatkan kasir takeaway yang uh, sedang sibuk. Jadi strateginya itu 25% pelanggan dine-in itu dialihkan ke kasir take away bila kasir yang gue rincikan bahwa 70 kasir dine-in dan 75% dan 25% akan ke kasir take away. Jadi jumlah pelanggan itu tetap dalam rentang 100 sampai 170 orang dan waktu antar kedatangannya juga tetap seperti skenario 1 namun hanya menambah fungsi dari kasir take away. Hasil simulasinya menunjukkan rata-rata jumlah pelanggan itu sebesar 137,63 orang dengan ukuran antrian yang kecil, yaitu hanya 1 dan 2. Rata-rata waktu tunggunya adalah 1,06 menit, kemudian waktu pelayanannya adalah 1,18 menit, dan waktu dalam sistemnya 2,24 menit, serta utilitas pelayanannya adalah 58%, yang menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik dan tidak membebani sumber daya secara berlebihan. Kemudian ini adalah contoh running dari skenario 3 pada analogi. Oke, selanjutnya untuk mengecek keakuratan hasil simulasi, yaitu dengan mengecek validasi data skenario 1 dengan data aktual, di mana caranya dengan membandingkan rata-rata antara data hasil simulasi dengan data aktual, dan juga membandingkan standar deviasi antara hasil simulasi dengan data aktual. Hasilnya diperoleh bahwa skenario 1 menghasilkan simulasi yang valid, karena waktu hitung sebesar 4,9%, waktu pelayanan 4,6%, dan waktu dalam sistem 4,8%. Begitu pula dengan perbandingan standar deviasi yang menghasilkan bahwa waktu tunggu 2,7%, waktu pelayanan 4,7%, dan waktu dalam sistem sebesar 1,1%. Itu menyatakan bahwa skenario 1 valid dan mampu merepresentasikan kondisi nyata secara akurat. Sedangkan untuk skenario 2 dan skenario 3 hasilnya tidak valid karena skenario 2 dan skenario 3 ini tidak dirancang menyerupai sistem existing atau sistem nyata karena skenario 2 dan skenario 3 ini dirancang untuk inputan yang sengaja dimodifikasi sebagai bentuk usulan perbaikan dari sistem aktual. Selanjutnya, kita ke verifikasi data simulasi menggunakan 3 cara, mulai dari verifikasi model animasi yang untuk menyamakan model logika diagram alur sistem nyata dengan model logika diagram simulasi analogic, dimulai dari kedatangan, antrian, pelayanan, hingga pelanggan keluar. Yang kedua, dilakukan verifikasi model matematis, yaitu dengan membandingkan perhitungan rata-rata waktu antrian, waktu pelayanan, dan waktu dalam sistem pada keadaan aktual atau data nyata dengan hasil simulasi analogic. Sedangkan untuk di simulasi analoginya, kita menggunakan output perhitungan diagram histogram yang akan otomatis terbentuk ketika kita merunning hasil simulasinya. Untuk parameternya, di setiap skenario menggunakan 5 parameter, yaitu parameter waktu mengantri, waktu pelayanan, waktu dalam sistem, panjang antrian, dan juga utilitas. Untuk kesimpulan dari pembuatan simulasi sistem ini, pertama, bahwa sistem antrian favor termasuk pada multi-channel single pass yang artinya 2 jalur kasir masing-masing melayani dine-in dan takeaway, namun pada penelitian ini hanya berfokus pada pelayanan dine-in, di mana mulai dari pemesanan, pembayaran, dan pengambilan makanan secara mandiri. Yang kedua, hasil pengolahan data dengan Excel dan EasyFit menghasilkan bahwa waktu antar kedatangan berdistribusi log normal, waktu tunggu berdistribusi beta, waktu pelayanan berdistribusi Johnson SB, dan waktu dalam sistem juga berdistribusi Johnson SB. Untuk kesimpulan ketiga, simulasi pertama itu menggambarkan kondisi aktual, skenario kedua itu menerapkan efisiensi pelayanan, dan skenario 3 ini mengalihkan 20% pelanggan dine-in ke kasir takeaway dengan asumsi bahwa kasir takeaway sedang tidak sibuk. Dan untuk kesimpulan keempat, skenario 1 itu dinyatakan valid karena hasilnya kurang dari 5%, yang artinya representatif terhadap sistem sebenarnya. Untuk kesimpulan kelima, yaitu kesimpulan rekomendasi, yaitu akan menggunakan simulasi skenario 3 karena memberikan hasil terbaik yang menunjukkan kinerja terbaik dalam menurunkan antrian dan utilitas sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai simulasi sistem
antrian di Flavor UMS. Mohon maaf atas kesalahan yang ada. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.